Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, nomor absen 23 dari kelas 12 IJA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis klasifikasi durasi gaming mahasiswa dengan model decision tree dan random forest. Nah, jadi di sini yang pertama saya masukkan adalah file. Di sini saya menggunakan file dari research information. Di sini saya kemarin ambilnya dari Mendeley. Jadi ini ada Students Performance Metric Dataset. Ini tuh semacam data dari kumpulan atribut akademik dan non akademik mahasiswa. Nah, di sini ada banyak sekali seperti jurusannya, jenis kelamin, nilai SMA, nilai SMP, lalu pendapatan orang tua, tempat tinggalnya, tingkat keahlian bermain komputer, kegiatan belajarnya di luar kampus, lalu waktu yang dihabiskan saat bermain game, tingkat kehadiran, apakah dia mengikuti part-time job atau tidak, tingkat keahlian bahasa Inggris, apakah dia mengikuti ekstra atau tidak, semester yang saat ini sedang ia jalani, lalu nilai di semester terakhir, serta IPK atau nilainya secara keseluruhan. Jadi itu file yang saya gunakan. Kemudian di sini ada keterangan tambahan. Lalu kita masuk ke data info. Nah, di data info ini ada namanya Research Information 3 dengan 49 3 baris dan 16 kolom. Fiturnya ada 10 berbentuk kategorikal dan 6 numerikal dengan tidak ditemukannya missing data. Kemudian di data table, di sini semacam kita bisa melihat datanya secara langsung. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Lalu ini adalah isinya atau value-nya. Nah, karena kan di sini dalam klasifikasi saya ini saya tidak menggunakan cleaning data karena tidak ditemukannya data yang hilang atau missing data. Jadi data ini langsung dapat kita gunakan untuk proses klasifikasi. Selanjutnya kita masuk ke select column. Nah, di select column ini kita akan memilih target yang akan digunakan untuk klasifikasi. Seperti yang saya sempat katakan di awal, saya akan memilih target gaming untuk klasifikasi kali ini. Dan yang lainnya masuk ke fitur yang nantinya akan menjadi input dalam proses klasifikasi. Untuk informasi saja, jadi yang tabel gaming ini, nah ini berbentuk kategorikal dengan adanya 3 kelas, yaitu 0 sampai 1 jam, 2 sampai 3 jam, dan lebih dari 3 jam. Nah, lalu kita akan masuk ke model. Model yang akan saya gunakan ini ada model random forest dan juga tree. Untuk model tree ini, dia akan mengambil keputusan menggunakan satu struktur pohon saja. Jadi terlihat lebih simple dan datanya pun terlihat tidak atau kurang akurat nanti yang dihasilkan karena ia hanya melalui proses dari satu, ibaratnya hanya dalam satu pohon saja. Sedangkan di random forest ini, dia adalah kumpulan dari tree, atau dia terdiri dari banyak pohon keputusan, sehingga untuk hasil yang lebih stabil akan terlihat pada random forest. Jadi setelah file, data info, data table, kita masukkan select column untuk memasukkan target, lalu kita masukkan ke dua modelnya ini, lalu kita masuk ke bagian test and score. Nah, di test and score ini kita akan menggunakan test and score untuk membandingkan dua model, yaitu model yang random forest dan juga yang tree. Sebentar. Nah, di sini. Nah, jadi di sini ada nilainya ya. Untuk yang AUC ini tuh dia mengukur seberapa baik model membedakan kelas. CA itu tingkat akurasinya,
Sedangkan F1 itu adalah gabungan dari presisi dan juga recall. Untuk presisi ini, dia akan mengukur dari banyaknya data positif, berapa data yang benar-benar positif. Sedangkan untuk yang recall, ini dia mengukur dari semua data yang positif, berapa data yang berhasil diprediksi positif. Kemudian untuk MCC ini penilaian kualitas prediksi secara keseluruhan. Jadi dapat dilihat dari angkanya ini, secara keseluruhan memang lebih tinggi yang random forest. Begitu. Kemudian setelah kita tes and score, kita masuk ke prediksi. Nah, jadi di sini sudah keluar prediksi dari random forest dan juga tree. Untuk yang gaming ini adalah data aslinya. Kemudian di sini dibandingkan secara sampingan langsung. Di sini hasil dari model random forest dan di sini adalah hasil dari yang tree. Nah, untuk cara membacanya di sini ada angka-angka. Jadi yang nilainya paling tinggi atau yang bernilai 1 itu adalah hasil akhirnya. Semisal yang paling atas ini kan yang random forest nilainya yang paling tinggi yang ini ya 0,8. Nah, semisal yang nomor 1 ini kan dari ini kan ada 0,08, 0,3 dan 0,5. Yang paling tinggi kan yang 0,5. Jadi hasilnya yang random forest dia memprediksi bahwa tingkat bermain gamenya dia adalah more than 3 hours seperti yang tertulis di sini. Sama halnya juga dengan yang tree, misal yang ini kan 0, 0 dan juga 1 pada more than 3 hour. Nah, maka dia akan memprediksi pada bagian ini. Jadi intinya dari 1, 2, 3 dari 6 ini itu dari ketiganya ini tuh dia akan mengambil yang nilainya paling tinggi. Kemudian kita masuk ke fold. Fold itu semacam lipatan. Jadi di sini ada 5 karena ada banyaknya data juga yang terkumpul. Kemudian untuk yang sebelahnya ini hanyalah data yang tadi yang seperti yang saya awal perlihatkan. Setelah dari prediksi kita masuk ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini dia akan memberikan hasil secara visual. Jika tadi dalam bentuk tabel, di sini kita bisa melihat hasil visualisasinya. Nah, di sini kita bisa membaca bahwa dari graf sumbu X ini kita bisa melihat gendernya, ada perempuan dan juga ada laki-laki. Kemudian dari sumbu Y ini kita dari sumbu Y kita dapat melihat gendernya. Kemudian dari sumbu X kita dapat melihat departemen atau jurusan. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa yang biru no ini berarti dia tidak memiliki job, sedangkan yang yes ini dia mengikuti part-time job. Nah, jika ingin lebih detail lagi kita bisa pencet di sini. Ini untuk cara melihat. Nah, semacam ini. Di sini juga ada hasilnya. Nah, jadi yang kelas gaming 2-3 jam itu data aslinya, kemudian yang metas atau tambahan itu random forest dan juga tree itu hasil dari prediksi durasi gaming dari dua model yang telah kita bandingkan tadi. Jadi sudah ada di situ, cukup kita klik saja. Jadi dari analisis klasifikasi yang saya buat ini mengenai durasi gaming bermain game mahasiswa, kesimpulannya adalah dalam metode klasifikasi dengan dua model yang saya gunakan, yaitu random forest dan tree, terlihat lebih akurat yang random forest karena random forest yang lebih akurat. Ia menggabungkan banyak keputusan dari banyak pohon sehingga mengurangi kesalahan dari satu pohon saja. Jadi misalnya seperti dapat membandingkan antar pohon sehingga hasilnya akan lebih akurat.
Baik, sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.